Awal kehidupan di pedalaman. Keluarga Pak Budi tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di tengah hutan pedalaman. Rumah itu telah berdiri selama 3 generasi, diwariskan dari kakek buyutnya. Di teras rumah, ada sebuah kursi goyang tua yang konon dibuat oleh kakeknya sendiri. Kursi itu menjadi tempat favorit keluarga untuk bersantai sambil menikmati sejuknya udara hutan. Namun, sejak istri Pak Budi meninggal setahun yang lalu, kursi goyang itu sering kosong. Pak Budi lebih sering menghabiskan waktu di kebun, sementara anak-anaknya, Wina dan Ardi, sibuk dengan kegiatan sekolah mereka. Malam yang aneh, semuanya berubah pada suatu malam ketika Wina sedang belajar di ruang tamu. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan dari arah teras, suara kursi goyang yang bergerak maju mundur. Awalnya, Wina mengira itu hanya karena angin. Tapi ketika ia mengintip melalui jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Kursi goyang itu bergerak sendiri, perlahan dan stabil, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Wina memanggil ayahnya. Pak Budi yang mendengar cerita itu hanya menggeleng. Mungkin cuma perasaanmu, nak. Kursi itu memang sudah tua dan mungkin longgar. Namun, Wina tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Suara di tengah malam. Beberapa malam kemudian, kejadian serupa terjadi lagi, kali ini disertai suara lirih seperti bisikan. Wina mendengar suara seorang perempuan memanggil namanya dari arah teras. Ketika ia keluar untuk memeriksa, kursi goyang itu berhenti bergerak, dan suasana menjadi sangat sunyi. Pak Budi akhirnya mulai merasa terganggu. Ia memutuskan untuk memindahkan kursi goyang itu ke gudang. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Setiap kali malam tiba, terdengar suara kursi itu bergoyang dari dalam gudang, disertai dengan aroma bunga melati yang semerbak. Mencari jawaban, Pak Budi meminta bantuan dari seorang sesepuh desa, Mbah Surti. Setelah mendengar cerita mereka, Mbah Surti terlihat serius. Ia mengatakan bahwa arwah istri Pak Budi mungkin masih merasa terikat dengan rumah itu, terutama dengan kursi goyang yang dulu sering ia gunakan. Mbah Surti menyarankan agar keluarga itu mengadakan ritual kecil untuk mengenang dan mendoakan arwah istri Pak Budi. Jangan lupa, doakan ia agar tenang dan ikhlas pergi, kata Mbah Surti. Malam ritual. Pada malam yang telah ditentukan, keluarga Pak Budi bersama Mbah Surti mengadakan doa bersama di depan rumah. Mereka juga meletakkan bunga melati di atas kursi goyang itu sebagai tanda penghormatan. Saat doa selesai, angin sejuk tiba-tiba berhembus, dan suara kursi goyang terdengar untuk terakhir kalinya. Wina merasa ada kehangatan yang menyelimuti dirinya, seperti pelukan seorang ibu. Sejak malam itu, kursi goyang itu tidak pernah bergerak sendiri lagi. Kehidupan keluarga Pak Budi perlahan kembali normal. Namun, mereka memutuskan untuk tetap menyimpan kursi itu di teras, sebagai kenangan akan sosok yang selalu mereka cintai. Bagi Wina, setiap kali ia duduk di kursi itu, ia merasa ibunya masih ada di sana, menjaga mereka dari kejauhan. Kursi goyang itu kini bukan lagi sumber ketakutan, melainkan simbol kasih sayang yang abadi.